Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sebuah unsur atau syarat terbentuknya dari sebuah negara. Mungkin ini kelihatan simpel, tapi tanpa unsur-unsur ini, sebuah negara tidak akan terbentuk. Tapi sebelum itu, kita kenalan terlebih dahulu ya. Saya Esi. Saya Faiz. Saya Dianda. Saya Iwan. Halo guys, saya Seva. Konsep ini diatur secara konvensi moten video pada tahun 1933 yang jadi standar internasional hingga sekarang. Intinya, ada 4 kriteria mutlak jika ingin membuat suatu negara yang diakui oleh dunia. Yaitu adanya rakyat, wilayah, dan pengakuan pemerintah. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita nonton Videonya! Posisi dalam forum perundingan internasional. Syarat pertama yang paling mendasar adalah adanya rakyat atau populasi tetap. Tanpa manusia, sebuah wilayah hanyalah tanah kosong yang tidak memiliki jiwa. Namun, rakyat di sini bukan sekedar kumpulan orang yang kebetulan lewat, melainkan masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk bersatu dan menetap di suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Mereka inilah subjek hukum utama yang nantinya terikat secara sah melalui status warganegaraan, memiliki hak dan kewajiban, serta tunduk pada sistem hukum yang sama di bawah naungan negara tersebut. Lanjut ke syarat kedua, yaitu harus ada wilayah yang pasti atau defined territory. Sebuah negara wajib memiliki ruang atau batas geografis yang jelas dan diakui secara fisik untuk menetapkan sejauh mana kedaulatannya berlaku. Cakupan wilayah ini sangat luas, tidak hanya daratan tempat kita memijak, tetapi juga mencakup wilayah perairan atau laut, hingga ruang udara yang ada di atasnya. Batas-batas ini sangat krusial sebagai penanda otoritas hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dengan negara tetangga di sekitarnya. Syarat ketiga yang menjadi penggerak sebuah negara adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Artinya, harus ada suatu organisasi politik atau lembaga resmi yang memiliki otoritas sah untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui pembuatan pelaksanaan hukum. Namun, pemerintahan ini haruslah bersifat efektif. Maksudnya, mereka harus benar-benar memiliki kendali penuh atas urusan dalam negeri dan mampu mempertahankan keamanan wilayahnya tanpa bisa diintervensi atau disetir oleh kekuatan asing manapun. terakhir, ada unsur yang disebut sebagai kapasitas untuk menjalin hubungan internasional. Poin ini berkaitan erat dengan pengakuan dari dunia luar. Sebuah negara yang merdeka harus mampu berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia, sanggup membuat perjanjian internasional, serta melakukan kerjasama diplomatik maupun perdagangan global. Disinilah pentingnya pengakuan secara de facto berdasarkan kenyataan di lapangan, maupun secara de jure yang sah di mata hukum internasional, agar negara tersebut diakui keberadaannya secara resmi di peta dunia. Sebagai kesimpulan,
Keempat kriteria dalam konvensi Montevideo tadi adalah satu kesatuan yang saling melengkapi, rakyat yang berdaulat, wilayah yang jelas, dan pemerintah yang kuat merupakan pondasi internal. Sementara kapasitas hubungan internasional menjadi pengakuan eksternal. Jika salah satu unsur ini hilang, maka status sebuah entitas sebagai negara yang berdaulat akan sulit untuk dipertahankan di panggung internasional. Itu dia rangkuman resep terbentuknya suatu negara menurut konvensi Montevideo. Ternyata untuk membuat suatu negara sangat kompleks ya. Bener banget Is, 4 unsur tadi, yang pertama wilayah, pengakuan, pemerintah, dan rakyat adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Betul. Intinya sebuah negara tidak butuh cuma fisik, tetapi juga butuh legitimasi atau pengakuan di mata dunia. Semoga materi singkat dari kami bisa membantu teman-teman untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar ilmu negara. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan seru lainnya. Bye.